وأعوذ
sumber seluruh kekuatan, sumber seluruh kejadian, sumber seluruh kejadian siang dan malam, berputarnya bumi, berputarnya bulan, dan berputar waktu siang dan malam. Maha Raja Tunggal sepanjang waktu dan zaman, dan kau panggil namanya, wahai Allah, Allahumma, nama yang paling berwibawa dan paling mendengar semua yang menyerunya dari semua yang memiliki pendengaran. Tahuilah yang ini adalah Sang Pencipta semua pendengaran, yang Maha mendengar yang diucapkan dan yang di dalam getaran jiwa. Dia Maha mendengar getaran jiwa yang terdalam dari sanubari kita. Demikian keadaannya siang dan malam, setiap waktu dan saat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Dan kalimat selanjutnya lebih indah, Allahumma anta, engkau. Saat itu kau berbicara dengan Sang Maha Raja langit dan bumi, bukan bicara dengan camat atau bupati atau gubernur atau presiden atau raja. Kau berbicara kepada Sang Pemilik kerajaan langit dan bumi, yang menciptakan langit pertama itu dipenuhi dengan jutaan galaksi, dan setiap galaksi itu mengandung triliunan planet pula. Dan dialah yang kita sebut anta, engkau. Apa selanjutnya? Rabbi. Allahumma anta Rabbi, wahai Allah, nama terluhur, nama tersuci, nama teragung, nama termulia, nama pembuka segenap kebahagiaan, nama yang maha melimpahkan pengampunan, nama yang kuharapkan menyingkirkan musibah dan kesulitanku, nama yang kuharapkan menghapus dosa-dosaku, nama yang kuharapkan membukakan kemudahan bagiku dunia dan akhirat, nama yang paling berkuasa setiap detik kejadian di alam semesta. Saat itu kau panggil, wahai Allah, penguasa diriku dan pencipta jasadku dari setetes mani hingga menjadi manusia dan berakhir menjadi bangkai yang ditanamkan di kubur. Wahai Allah, penciptaku, anta Rabbi, kau yang maha mengasuhku. Mana Rabb? Ketiga. Pertama pemilik, Rabb. Yang kedua adalah pengasuh, Rabb juga artinya. Yang ketiga adalah Tuhan yang disembah. Tiga-tiganya berpadu pada Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala, yang maha memiliki, ya Tuhan yang disembah, juga yang maha memelihara, yang memelihara kita siang dan malam. Dan pemeliharaannya akan lebih indah bagi mereka yang mau memperindah hari-harinya dengan tuntunan yang maha indah. Allahumma anta Rabbi, wahai Allah, kaulah yang mengasuhku. Wahai Allah, kaulah yang memilikiku, mengasuh seluruh sel tubuhku. Rabbi, maha mengetahui kapan waktuku lahir, kapan waktuku wafat, yang menciptakan ayah ibuku dan seluruh manusia, dan menciptakan keturunanku hingga akhir zaman. Kau maha melihat dan mengatur kejadian yang pernah terjadi pada ayah ibuku dan seluruh nenek moyangku dulu, sampai kejadian yang akan terjadi pada semua keturunanku kelak. Kaulah yang maha ada, ya Allah, anta Rabbi, kau yang maha mengasuhku dan mengasuh alam semesta. Khalaqtani, kaulah yang menciptakan aku, ana abduka wa ana ahdika, ku adalah hamba-Mu dan aku ada di dalam sumpah setia kepadamu, yaitu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sumpah setia bahwa aku tidak menyembah selain-Mu dan Nabi Muhammad utusan-Mu. Dan ucapan itu juga merupakan sumpah setia Allah kepada kita, bahwa orang yang telah tidak menyembah selain Allah dan tidak mengakui Nabi Muhammad utusan Allah, sumpah setia Allah
haramahullahu 'alan nar. Barang siapa yang mengucap la ilaha illallah ikhlas dari dasar sanubarinya, Allah haramkan dia dari api neraka. Wahai Allah, terangi hari-hari kami dengan cahaya la ilaha illallah. Hadirin hadirat, dialah yang maha menamakan dirinya maha bercahaya. Detik-detik ibadah adalah detik-detik cahaya. Salat adalah detik-detik cahaya. Langkah menuju majlis zikir, majlis taklim, atau bekerja demi menafkahi keluarga karena mencari keridhaan Allah, langkah-langkah itu langkah-langkah cahaya. Demikian ucapan-ucapan zikir, ucapan-ucapan doa, itulah kalimat-kalimat cahaya, kalimat dan lafaz-lafaz yang bercahaya. Cahayanya tidak terlihat mata, tapi terlihat oleh yang Maha menciptakan semua mata, yaitu Rabbul Alamin Subhanahu wa ta'ala. Mata kita tidak bisa melihat cahaya zikir yang kita ucapkan. Demikian pula langkah kaki kita menuju keluhuran. Man khaburat qadamah fi sabilillah haramahullah 'alan nar. Barang siapa yang berdebu kakinya menuju jalan Allah, Allah haramkan kedua kakinya dari api neraka. Hadirin, di dalam hadis yang kita baca tadi menunjukkan bahwa bumi ini bisa membawa kebahagiaan atau membawa kehinaan. Disebutkan, disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, man zalama qida shibrin tuwigahu min sab'i aradhin, bahwa orang-orang yang mencuri tanah orang lain walaupun satu jengkal maka akan ditindih oleh 7 bumi di kubur dan di yaumul qiyamah. Ini di satu segi. Al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani di dalam Fathul Bari di syarah Sahih Bukhari mensyarahkan hadis ini juga lebih berat lagi adalah yang mencuri jalanan muslimin. Sudah punya rumah, depannya jalan dicolong untuk rumahnya, ini akan ditindih 7 bumi di yaumul qiyamah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia akan menyeret 7 bumi itu untuk menghadap kepada Allah di hadapan seluruh manusia di padang mahsyar. Ini kalau satu jengkal, bagaimana kalau sedemikian banyak? Hadirin hadirat, kita lihat bumi bisa membawa musibah pada kita walau sampai di akhirat, dan juga bumi bisa membawa rahmah bagi kita walau sampai di akhirat. Mana buktinya? Hadis yang kita baca tadi, yang kita dengar tadi, yang saya sampaikan, Anallah man qadama man rabulat qadama fi sabilillah haramahullah 'alan nar. Barang siapa kaki yang berdebu berjalan menuju jalan Allah, Allah haramkan dari api neraka. Baru terkena, bukan sejengkal. Kalau tadi bicara sejengkal, ini kena debunya saja saat meluncur. Kalian pakai sepeda motor, pakai mobil, ya kaki mesti kena debunya. Kecuali kalau kita terbang di udara sampai ke majelis, tidak ada debunya. Kalau masih di atas bumi, walaupun di mobil kena debunya, pakai motor lebih banyak debunya, jalan kaki lebih banyak lagi debunya. Sebagian orang mengatakan bahwa ini untuk para orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Karena Imam Ibn Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari bisyarah Sahih Bukhari menjelaskan hadis ini diucapkan sang Nabi bagi mereka saat beliau menuju salat Jumat, menunjukkan bahwa hal ini bagi orang yang menuju majlis zikir, majlis taklim, menuju masjid, maka di saat itu jika ia wafat di hari itu, kakinya sudah diharamkan Allah dari api neraka sebab debu-debu yang ia injak menuju jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat, sang maha lembut selalu mengimbangi hal-hal yang memberatkan hambanya dengan hal yang lebih besar meringankan hambanya. Demikian indahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Sahih Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada sang Nabi, dan
diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man faraja an muslimin kurbatan min kurbatid dunya, farajallahu anhu kurbatan min kurbatihi yaumil qiyamah." Barang siapa yang mau membantu kesulitan seorang muslim di dunia, Allah akan bantu kesulitannya kelak di hari kiamat. Kesulitan di dunia orang tidak dibantu tidak akan kenapa-napa, paling seluruh ujung-ujungnya mati kelaparan itu udah puncaknya. Tetapi kalau di akhirat sana berhadapan dengan penjara yang kekal dan abadi, di saat itu pertolongan Allah muncul bagi mereka yang menolong orang yang sulit di dunia. Maka ambillah, menolong orang bisa dengan harta, bisa dengan jabatan, bisa dengan ucapan, bisa dengan SMS, bisa dengan senyum, bisa dengan budi pekerti. Jadi jangan dikelompokkan pada satu hal saja, tapi banyak hal yang mestinya kita bisa menolong orang lain. Kadang-kadang seseorang meremehkan doa. Ada ahlul ma'rifah billah, para mugarrabin dan siddiqin, dijelaskan ia mendapatkan seluruh pahala hidayah orang yang bertobat pada Allah dan orang yang beribadah pada Allah di seluruh dunia. Semua orang yang masuk Islam di dunia dia bagian pahalanya. Semua orang yang ibadah di dunia dia bagian pahalanya. Kenapa? Karena dia mendoakan seluruh orang di dunia. Dalam surat Fatihah yang mendoakannya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Kalimat kami yang maknakan seluruh penduduk bumi. Maka mereka yang masuk Islam, mereka yang dapat hidayah, mereka yang taubat, orang soleh yang beribadah, dia kena semua pahalanya karena dia mendoakan mereka itu semua. Karena setiap seorang mendoakan saudara lainnya, maka malaikat berkata amin, walau kami dulu amin, dan bagimu sebagaimana doamu untuk saudaramu. Yang mendoakan solihin, pahalanya berapa? Kembali kepada dia juga. Mendoakan orang-orang di luar Islam supaya dapat hidayah, masuk Islam, dia dapat pahala. Dia tidak kenal dengan tu orang. Di barat, di timur, berapa miliar penduduk bumi yang mendapat hidayah dan pertolongan dari Allah, dia terkena pahalanya hanya karena keluasan hatinya dalam munajat, di dalam relung jiwa yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita ini kecil saja sekepalan tangan manusia, tetapi ia menyimpan rahasia keluhuran ilahi, rahasia keagungan Rabbul Alamin. Dalam beberapa kalimat yang ucapkan, dia sudah bisa merangkul sedemikian banyak pahala karena ma'rifahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ja'alana Allah wa iyyakum minhum. Bukakan jiwa kita seluas-luasnya hingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah kita yang sedikit dan tidak berarti menjadi gelombang yang sangat luas, lebih luas dari samudera. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, Allah Maha mampu melipat gandakan dosa yang sebesar biji gandum sampai menjadi gunung yang besar. Allah yang Maha melipat gandakan, bagaimana melipat gandakannya? Tentunya innamal a'malu binniyat. Semoga Allah membukakan rahasia keluhuran niat pada kita semua. Amin. Dan jangan tertipu dengan datangnya musibah, karena setiap kesedihan itu dibayar oleh Allah kontan dengan berlipat ganda lebih dari musibah yang dia dapatkan. Di antara contohnya sabda Rasulullah SAW diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Rasul SAW bersabda, barang siapa yang wafat 3 dari anaknya, maka Allah haramkan dia dari api neraka. Maka berkata pula salah seorang sahabat, kaifa bi'ithnan? Rasul berkata, bal ithnan. Kalau seandainya 2 yang wafat ya Rasulullah, ya kalau 2 juga yang wafat, dia pun dimaafkan Allah dosa-dosanya. Kenapa? Karena melewati kesedihan yang berat. Allah itu maha tidak tega melihat hamba yang melewati kesedihan yang berat. Allah berikan ganjaran kebahagiaan yang kekal. Orang yang kehilangan anaknya 1, 2, 3 misalnya, kesedihannya berapa tahun, lama-lamanya 30-40 tahun, setelah itu sudah lupa, kan tetapi kembali
abadi dari Allah, balasan yang abadi triliunan tahun. Demikian Sang Maha Indah mengganjar setiap kesedihan, maka berbahagialah, maka bersenanglah dengan yang Maha Indah. Jadikan langkah-langkah kita cahaya, ucapan kita cahaya, perbuatan kita cahaya, ibadah kita cahaya, pekerjaan kita cahaya, siang dan malam kita cahaya. Kalau kita terjebak dalam dosa, maka minta pada yang Maha bercahaya untuk menerangi kita dengan pengampunannya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan hamba-hambanya. Dan doa dan munajat sangat banyak membuka rahasia keluhuran hidup. Dan kita dengar bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling banyak berdoa. Dan beliau bersabda, riwayat Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, a'jazun nas a'jazuhum bidu'a. Orang yang paling lemah itu orang yang paling lemah berdoa. Hadirin hadirat, kita dengar bagaimana Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad alaihi rahmatullah yang digelari As-Sajjad karena ia salat setiap malam 1000 kali sujud, yaitu 500 rakaat. Dalam riwayat lainnya 1000 rakaat, yaitu 2000 kali bersujud. Imam Ali Zainal Abidin alaihi ridwanullah ibn al-Husain alaihi ridwanullah, putra Fatimah Zahra radhiyallahu anha dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, cucu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, digelari As-Sajjad karena banyak sekali bersujud. Ketika satu waktu Imam Tawus alaihi rahmatullah yang sedang datang ke Masjidil Haram ingin salat di makam Ibrahim sebagaimana disunnahkan, dia lihat ada orang yang sudah mendahulunya. Imam Tawus ini diriwayatkan di dalam kitab Al-Ghurar oleh Al-Hafidh Al-Imam Muhammad bin Alwi Al-Khiri alaihi rahmatullah, yang yaitu ulama pada abad ke-9 Masehi. Hadirin hadirat yang di abad ke-9 Hijriah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ketika Imam Tawus ke situ sudah lewat tengah malam, sudah ada orang di situ. Dia belum sholat di tempat lain, tunggu orang ini keluar, dia mau tabarruk di situ ambil barakah, sholat di tempat itu karena disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di makam Ibrahim. Orang ini tidak selesai sholatnya sampai sudah dekat waktunya subuh, baru berhenti terus berdoa lagi. Imam Tawus ingin menyingkirkannya, sudah cukup gantian, jangan kau terus, kira-kira begitu. Tapi ya dekat ini orang sebenarnya siapa, lihat dari sebelah kiri kanannya, maka ia mengenal ternyata orang ini Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad alaihi rahmatullah wa alaihi ridwanullah. Wah, ini cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putra Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Maka ia pun mundur, dengar saja doanya, baca doa apa beliau ini yang digelari As-Sajjad. Maka ia berdoa, Rabbuka bifinaik, miskinuka bifinaik, faqiruka bifinaik, sa'iduka bifinaik. Sang miskin di hadapanmu, sang fakir di hadapanmu, sang pengemis di hadapanmu, wahai Allah. Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad alaihi rahmatullah ini adalah orang yang setiap malamnya juga selesai salat Isya, dia keluar membawa makanan gandum di punggungnya, dibagikan kepada yatim dan fuqara, ya, dibagikan ke rumah mereka tanpa mereka tahu siapa yang memberinya. Diketahuinya adalah ketika imam ini wafat, Imam Ali Zainal Abidin, ditemukan di bahunya bekas yang hitam seperti kuli. Kalau kuli bangunan yang sering manggul barang, kan tentunya di punggungnya itu membekas hitam, tebal kulitnya karena selalu manggul beban yang berat. Kapan ini imam memanggul beban yang berat? Ia adalah seorang imam besar, mulai pagi sampai malam mengajar. Ternyata di malam hari yang bagi-bagikan makan. Karena apa? Karena banyak kemudian yang mengadu orang-orang miskin di sekitar wilayah. Mereka muncul semua. Maka Amir itu sultan, penguasa sekitar, bingung. Kalian ini dari mana saja? Kemarin tidak jadi fakir, kok sekarang jadi fakir fukara. Dari kemarin tidak pernah minta sedekah,
kira-kira begitu. Kemarin kemana saja? Tidak daftar dari kemarin, kira-kira begitu kalau bahasa kita. Mereka berkata tiap hari atau tiap beberapa hari, tiap ini malam hari ada saja yang menarungkan gandum di depan rumah kami tanpa kami ketahui orangnya. Siapa orangnya? Orangnya tidak ada lagi setelah wafatnya Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad alaihi rahmatullah. Dilihat dari bekas bahunya yang sering memanggul beban yang berat. Demikian Imam Ali Zainal Abidin dan putranya Imam Muhammad Al-Baqir alaihi rahmatullah yang bersambung sanadnya Imam Malik dan Imam Hanafi kepada Imam Muhammad Al-Baqir alaihi rahmatullah. Imam Muhammad Al-Baqir adalah seorang imam besar. Imam Muhammad Al-Baqir seorang imam yang juga menjadi rujukan luasnya syariatul mutahharah, dan ia pun seorang pendoa yang sangat indah doanya. Seorang imam besar, muridnya ratusan ribu orang, para imam, para ulama, para orang-orang salihin menjadi murid beliau. Bagaimana keadaan malamnya? Ia selalu berdoa, Rabbi amartani, Allahumma amartani falam a'tamir, wa nahaitani falam anzajir, ana mudnibun mukhtiun mubirun bidambi fala a'tadir. Wahai Allah, Kau banyak memberiku perintah tapi ada yang belum mampu kuamalkan. Kau banyak menyampaikan larangan tapi banyak yang belum bisa kujalankan. Inilah hamba-Mu Muhammad Al-Baqir dalam keadaan seorang pendosa, seorang yang bersalah. Abdul mudnibun muqirrun bidambi, aku mengakui seluruh dosa-dosaku, fala a'tadir, aku tidak menutup-nutupi dosaku dengan alasan ini dan itu, memang seorang pendosa. Demikian Imam Muhammad Al-Baqir alaihi rahmatullah. Demikian putranya Imam Ja'far As-Sadiq alaihi rahmatullah, seorang imam besar yang orang-orang mendengar kalau dia berdoa, anaknya sering dengar. Kalau Imam Ja'far As-Sadiq ini berdoa dengan satu nama Allah, dia terus berdoa misalnya ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Dia tidak berhenti sampai nafasnya selesai. Nafasnya selesai dia ganti dengan zikir yang lain, ya Rabb, ya Rabb, terus sampai nafasnya selesai ganti dengan asma'ullah yang lain. Ia ingin melewatkan satu nafas panjang itu selalu dalam nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Luhur. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian para salihin dan para salafuna al-mukarramin yang selalu mendekatkan kita kepada cahaya kemuliaan doa, kepada keluhuran, kepada munajat, kepada keindahan dunia dan akhirat. Sejukkan hatimu dengan doa. Angkat kedua tanganmu, taruh telapak tangan kanan di ibu jari, di jari kecil tangan kirimu, dan berdoa kepada Allah dengan air matamu. Sungguh Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadits qudsi bahwa Allah itu malu melihat kedua tangan yang mengangkat kepadanya, mengemis dan meminta. Allah malu ayyaruddahu sifra. Allah malu kalau tangan itu turun tidak diberi anugerah apa-apa, pasti diberi hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kau lihat orang yang dermawan, tidak boleh orang yang angkat tangan, pasti diberi. Demikian sang Maha Dermawan, maka mintalah, maka bermunajatlah, maka mohonlah. Mari kita menyeru bersama-sama agar Allah menenangkan jiwa kita dengan setenang-tenangnya. Allah membenahi keadaan kita seindah-indahnya. Allah mempermudah segala urusan kita, zahir dan batin semudah-mudahnya. Allah berlemah lembut kepada kita dengan selembut-lembutnya. Allah ampuni dosa kita dengan seluas-luasnya pengampunan. Wahai Allah, nama yang Maha Agung dan Maha Luhur, bibir kami bergetar menyebut nama-Mu, maka pahamilah seluruh keadaan kami. Seluruh wajah ini mempunyai harapan dan munajat yang hingga malam ini belum Kau kabulkan seluruh hajat kami. Demi kesejukan
Maha Indah dan Maha Luhur. Waqulu jami'an ya Allah ya Allah. Setiap selesai majlis rata-rata diakhiri dengan kalimat talqin untuk mengingat perjuangan sang Nabi dulu mengucap la ilaha illallah. Orang-orang yang di hadapannya berebutan meludahi beliau dan memukuli beliau, maka di saat sekarang kita diucapkan la ilaha illallah di hadapan muslimin, kecuali gemuruh muslimin menjawab kalimat itu, keberkahan dari perjuangan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, semoga Allah SWT memberikan kesuksesan pada hari-hari kita.
من شر الطاغين والباغين والحاسدين والمعتدين والمستكبرين وشر الغاصبين، ويرحم المسلمين ويفرج على المسلمين ويشفي أمراض المسلمين، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى ويختم لنا بالحسنى ويجمعنا وإياكم في دار كرامته مستقر رحمته مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة والمال والذرية بجاه خير البرية. بلغنا زيارة الحرمين بإرجاء سيد الكونين على هذه النية وكل نية صالحة، وإلى حضرة النبي الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمك في مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال سلطانك، لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد رضا. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وصحة الأبدان وعافيتها ونور الأبصار وديارها وقوت الأجساد والأرواح وكتابها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل أولادنا وذريتنا وتلميذنا من أهل العلم والاتقاء وللأفاق وللغنى، ولا تجعل وإياهم من أهل الشر والضيق برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا كافي المهمات، اللهم يا كافي المهمات، اللهم يا كافي المهمات، اللهم يا محل المشكلات، اللهم يا محل المشكلات، اللهم يا محل المشكلات، اللهم يا رفيع الدرجات، اللهم يا رفيع الدرجات، اللهم يا رفيع الدرجات، اللهم يا مجيب الدعوات، اللهم يا مجيب الدعوات، اللهم يا مجيب الدعوات، اللهم يا دافع البليات، اللهم يا دافع البليات، اللهم يا دافع البليات، اللهم يا شافي الأمراض، اللهم يا شافي الأمراض، اللهم يا شافي الأمراض، اشفي جميع مرضانا تخصيصا أستاذنا حبيبكم وحبيبنا المصطفى شفاء آجلا شفاء آجلا لا يغادر سقما ولا مرضى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نزل العفو والعافية، اللهم نزل العفو والعافية، اللهم نزل العفو والعافية، اللهم نزل العفو والعافية والمعافاة لجائنا في ديننا ودنيانا وأهلنا وأمالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد بمسعى فاز من قد قصد بابه فيهنا ما مع العبد قطعا غير ربه ومولاه. إن نزل في رحابه جادها تحاف وأعضاء، صدق في رجوعه تاب كفر خطايا، وانت ذلل رفع قدره وشرف وعلا، وان دعاه استجابا طه ما قد تمنى. إنه واسع الإفضال معظم عطايا، خيب الله بارئ الكون رب العرش الله. مالك الملك من أنشأ الوجود ثم سوى، تحت حكمه جميع الخلق فعال ما شاء. خيب الله رجاء الراجي ولا خاب مسعى، فاز من قد قصد بابه فيهنا ما مع العبد قطعا غير ربه ومولاه. إن نزل في رحابه جادها تحاف وأعضاء. يا هنا من بحبله اعتصمنا لرجواه، من خضع لجلاله ذاق حال المصاب.
المصطفى ارتقى في مراقي المعرفة والموالاة صار عبد يلا